Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Insya Allah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang puasa dan itikaf yang saya ringkas dari kitab Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in. Yang pertama yaitu bab puasa. Puasa menurut bahasa yaitu menahan, sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari perkara tertentu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hukum puasa. Hukum puasa yaitu wajib atas semua muslim yang sudah balik, berakal, dan mampu. Dalil diisyaratkannya berpuasa yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum turhamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kaum-kaum sebelum kalian yang telah terlebih dahulu berpuasa, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sejarah disyaratkannya puasa yaitu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Syarat-syarat wajib puasa yaitu yang pertama ada Islam, maka orang-orang kafir tidak boleh berpuasa, dan yang kedua balik, dan yang ketiga berakal, maka orang-orang gila, orang mabuk, dan pingsan tidak wajib berpuasa. Yang keempat mampu untuk berpuasa secara fisik dan syar'i. Syarat-syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz, maka orang yang mabuk dan pingsan puasanya tidak sah. Dan yang ketiga suci dari haid dan nifas. Adapun rukun-rukun puasa yaitu yang pertama niat, yaitu seseorang berniat untuk berpuasa. Niat itu letakkan di dalam hati, tidak cukup hanya dengan lisan saja, akan tetapi dengan hati dan lisan disunahkan melafazkannya. Dan yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, masuknya suatu ke dalam lambung melalui mulut, telinga, kemaluan, dan dubur, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, berhubungan seksual yang pada saat berpuasa. Yang kelima, onani atau masturbasi. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, gila dan murtad. Adapun adab-adab dalam berpuasa, yang pertama yaitu menyegerakan berbuka ketika berpuasa, makan sahur sebagaimana sabda Nabi, tasahharu fa inna fis sahri barakatan. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada barokah. Yang ketiga, meninggalkan perkataan kotor. Yang keempat, mandi janabah sebelum azan subuh. Yang kelima, tidak berbekam pada saat berpuasa. Yang keenam, membaca doa ketika berbuka yaitu Allahumma lakasamtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang ketujuh yaitu memberi makan berbuka untuk orang lain. Yang kedelapan, meninggalkan segala hal yang menyenangkan nafsu dari perkara mubah yang tidak sampai membatalkan puasa. Yang kesembilan, berbuat baik kepada keluarga. Hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa, yang pertama itu puasa Senin Kamis. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriah. Yang ketiga, memperbanyak puasa pada bulan Rajab dan Sya'ban.
Yang keempat, puasa nisfu Sya'ban, yaitu pada pertengahan bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang keenam, puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 pada bulan Muharram. Puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, dan puasa 9 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Hal-hal yang dimakruhkan selama berpuasa yaitu yang pertama, meninggalkan adab-adab dan sunnah-sunnah yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, berbekam dan sejenisnya. Yang ketiga, mengunyah permen karet. Yang keempat, mencicipi makanan. Yang kelima, mencium agar tidak membangkitkan syahwat. Yang keenam, wishal, yaitu menyambung puasa untuk beberapa hari tanpa berbuka. Yang ketujuh, bersiwak pada waktu zuhur hingga tenggelamnya matahari. Yang kedelapan, berlebihan dalam berkumur dan istinsyak. Puasa yang diharamkan. Yang pertama itu berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, berpuasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, berpuasa pada hari Syak, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban jika hilal tidak terlihat berpuasa. Yang keempat, berpuasa pada paruh kedua bulan Sya'ban. Yang kelima, puasanya seorang istri di mana suaminya berada di rumah kecuali dengan izinnya. Puasa yang dimakruhkan: 1. Berpuasa pada hari Jumat saja. Yang kedua, berpuasa pada hari Sabtu atau Ahad saja. 3. Berpuasa sepanjang tahun kecuali 2 hari raya dan hari tasyrik. Ya, adapun pembatal puasa yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja meskipun hanya sedikit. 2. Masuknya sesuatu ke dalam lambung. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Berjimak pada saat berpuasa. Kelima, haid dan nifas. Keenam, masturbasi. 7. Gila meskipun sebentar dan murtad dari agama Islam. Yang kedelapan, menelan dahak dengan sengaja dikeluarkan dari dalam kerongkongannya atau dahak yang mengalir dan didiamkan hingga tertelan. Yang kesembilan, masuknya air saat berkumur-kumur atau istinsyak dengan berlebihan. Yang kesepuluh, suntik cairan infus. Sebab-sebab dibolehkannya tidak berpuasa, yang pertama yaitu safar atau orang-orang yang berpergian jauh, dan jarak dibolehkannya untuk tidak berpuasa yaitu 85 km atau lebih. Maka yang jarak yang tidak lebih dari 80 km tidak boleh tidak berpuasa. Yang kedua yaitu sakit. Yang ketiga, hamil dan menyusui karena khawatir akan bayinya. Yang keempat, orang yang tidak mampu berpuasa yaitu orang-orang yang sudah tua, yang umurnya sudah lansia karena tidak kuat berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah atau sebagai gantinya dari berpuasa. Adapun dan sekarang masuk bab i'tikaf. I'tikaf secara bahasa artinya berdiam diri. Adapun secara istilah yaitu berdiam dirinya seorang dengan cara khusus di masjid disertai niat. Hukum i'tikaf yaitu mubah, sunnah. Jika seseorang itu bernazar untuk beriktikaf, maka hukum i'tikaf itu menjadi wajib. Syarat sahnya i'tikaf, yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiam di dalam masjid, tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid dan nifas, badan dan pakaian suci dari najis. Rukun-rukun i'tikaf yaitu yang pertama, Islam, maka orang yang kafir tidak boleh i'tikaf. Kedua, berakal, maka orang-orang gila tidak boleh beriktikaf. Tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Yang kedua, masjid. Yang ketiga, niat. Yang keempat, berdiam diri di dalam masjid dan tidak boleh keluar kecuali dengan uzur yang menguatkan.
Waktu itikaf itu tidak ada batasan waktu pada saat itikaf. Hal-hal yang membolehkan muktakif keluar dari masjid yaitu makan dan minum dan buang hajat di rumahnya. 2. Keluar dari masjid untuk mengumandangkan azan di menara masjid. Yang ketiga, keluarnya seseorang perempuan dari masjid untuk menyelesaikan ibadahnya. 4. Tiba-tiba terserang sakit parah sehingga tidak mungkin tetap tinggal di masjid. Yang kelima, mengalami pingsan. Yang keenam, perempuan yang haid dan nifas kemudian keluar di dalam masjid. Yang ketujuh, keluar dari masjid karena lupa atau dipaksa. Yang ke-8, keluar dari masjid karena takut tertimpa kezaliman. Yang ke-9, karena bangunan roboh. Ke-10, karena keluar dari masjid karena ada uzur kemudian segera kembali setelah menyelesaikan keperluannya. Hal-hal yang dimakruhkan saat itikaf yaitu pertama, sibuk berbisnis. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, mengumpat, berseteru atau perbuatan yang tercela pada saat beritikaf. Adab-adab dalam beritikaf yaitu pertama, 1. Menyibukkan diri dengan berbagai macam ibadah. Yang kedua, hendaknya orang yang beritikaf dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, hendaknya orang yang beritikaf semua perkataannya baik, tidak penuh kasih sayang, berhati-hati dan membuat suasana nyaman. Yang keempat, hendaknya itikaf dilakukan di masjid jami yang ditegakkan sholat Jumat. Yang kelima, hendaknya itikaf dilakukan 1 hari penuh. Pembatal itikaf yaitu keluar dari masjid dengan sengaja tanpa uzur. Yang kedua, berjimak. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, murtad, mabuk dan gila. Hukum nazar untuk yang beriktikaf. Orang yang bernazar itikaf untuk jangka waktu tertentu, maka wajib bagi dia menunaikannya. Itikaf yang dia nazarkan bisa batal karena mabuk, kufur, sengaja berjimak, keluar dari masjid dengan sengaja tanpa alasan syar'i dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam kata-kata, itu datang dari saya, dan apabila terdapat kebenaran, itu datang dari Allah. Mungkin hadza minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.